Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Isa Ansori, STMeng PhD dari Program Studi Teknik Biomedis, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Institut Teknologi Bandung. Profil pribadi saya sebagai dosen PTNBH Institut Teknologi Bandung yang terdiri dari profil di kampus website ITB, profil riset di Google Scholar, Orchid ID, Scopus, dan juga Sinta dapat dilihat pada deskripsi YouTube dari video ini. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan contoh video pembelajaran dari mata kuliah program sarjana dengan nama mata kuliah biosensor dan kode mata kuliah EB4012 sebagai kelengkapan dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Pada mata kuliah ini memiliki struktur 3 SKS dengan secara total materi pertemuan terdiri dari 15 buah dan evaluasi penilaian mencakup pekerjaan rumah UTS berupa perancangan sensor dan UAS berupa pembuatan paper review terkait teknologi biosensor yang terkini. Secara lengkap, informasi terkait mata kuliah dapat dilihat dari rencana pembelajaran semester atau RPS. Berikut adalah contoh video pengajaran terkait perkuliahan EB4012 biosensor dari program studi teknik biomedis. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Untuk peserta kelas EB4012 biosensor. Perkenalkan, saya Isa Ansori ya, panggil aja Pak Isa. Nah, di sini kita akan untuk pertemuan pertama kita akan menjelaskan introduction dari mata kuliah ini. Ya, nah di mata kuliah ini kalian akan belajar banyak hal, meskipun nanti akan saya padatkan ya. Teknologi terkait fabrikasi biosensor dan juga kemudian terkait aplikasinya. Ya, ini salah satu contoh sensor yang mengukur bagaimana konten yang ada di keringat gitu ya. Jadi semacam ditempel seperti itu. Nah, ini salah satu contoh bagaimana sih biosensor itu. Mungkin dari kalian ada yang kurang begitu paham gitu ya. Sebenarnya sudah sejauh mana pemanfaatan biosensor ini. Nah, ini videonya sekitar 1 menit, ya. Nah, kita lihat bagaimana atlet-atlet melakukan aktivitasnya, dan kalian bisa lihat, nah di bagian akhir sini ada sesuatu yang menempel, ya. Berarti ada sesuatu yang diukur selama atlet-atlet ini melakukan aktivitasnya. Ya, nah ini salah satu yang sangat trendy sekali sampai saat ini, yaitu pengukuran aktivitas biosensor untuk atlet. Kemudian kita coba breakdown untuk perkuliahan EB4012 ini. Pertama terkait jadwal untuk perkuliahan di kelas, ini dari jam 1 sampai jam 3. Nah, kemudian karena di sini ada 3 SKS, 1 jam ini akan kalian lakukan dalam bentuk pekerjaan atau tugas individu atau kerjaan kelompok. Ya. Kemudian terkait pertemuan mingguan akan ada 2 sifat. Yang pertama offline di kelas, ya. Terus kemudian satu lagi online. Ini karena saya akan coba menginvite pembicara ya untuk mengisi kuliah tamu, dan kita juga ingin, karena ini mata kuliah di tingkat 4, kalian sudah mulai melihat ada potensi sampai sejauh mana ya, dari sisi akademisi atau dari sisi industri ya, sehingga saya sangat tertarik untuk mengajak para pembicara untuk mengisi tren-tren terbaru terkait biosensor. Nah, kemudian kalau untuk kelas material kalian bisa dapatkan di EduNext atau MS Team dan beberapa course yang terkait seperti Anvis
biochemistry, molecular biodynamics. Kemudian terkait penilaian, nah di sini ada 3 part ya yang saya berikan untuk course ini. Yang pertama terkait pekerjaan rumah, homework, ini maksimal sampai 20%. Ada 2 yang saya siapkan. Yang pertama terkait konten yang ada di course, dan satu lagi PR yang diisi, yang diberikan oleh pembicara tamu. Nah, kemudian berikutnya ada UTS, ini sebesar 35%. Sini saya minta nanti kalian dari 7 atau 8 pertemuan ini, kalian sudah dapat memikirkan, oke, bagaimana sih cara memfabrikasi, ya, memfabrikasi biosensor. Nah, di sini kalian coba merancang bagaimana fabrikasi biosensor. Sedangkan kalau untuk aplikasinya nanti kalian bisa cari literatur, ya. Kemudian yang terakhir, final exam sebesar 45%. Di sini saya akan meminta kalian membuat semacam review paper. Ya, review paper dari teknologi yang terkini terkait biosensor itu ada apa saja. Ya, topik kalian diskusikan dalam satu kelompok. Nanti kalian pilih salah satu topik, mau sensor terkait fotonik misalnya, atau sensor terkait mechanical gitu ya. Semacam quantum quartz crystal balance ya, microbalance QCM, atau elektrokimia dan seterusnya. Nah, ini beberapa contoh invited speaker yang akan saya undang. Yang pertama terkait bioinformatics, dia akan menjelaskan, Pak Doni akan menjelaskan bagaimana mendesain bioreseptor. Kemudian terkait sensor elektrokimia, saya akan minta mahasiswa saya dulu sudah sekarang di BINUS ya. Ini di Dr. Syauqi Abdurrahman Abrori akan mengisi terkait elektrokimia, dan satu lagi Pak Gilang ini dari BRIN ya, dia akan mengisi terkait fotonik biosensor. Kemudian biar kalian lebih mudah membayangkan ya, biosensor itu yang paling simple itu seperti apa sih bentuknya gitu. Ya. Ini saya yakin kalian pernah mencoba yang mirip seperti ini, ya, tapi bukan yang ini ya, karena ini pregnancy test gitu ya. Nah, jadi ini untuk orang tua kalian gitu ya, siapa tahu punya adik bayi. Nah, ini akan bisa mengetes pregnancy test ini. Nah, tapi yang udah kita pernah coba adalah untuk rapid test COVID. Ya, itu adalah sensor yang paling simpel. Nah, kemudian ada lagi nih sensor yang sangat kompleks gitu ya. Nah, kalau yang tadi kita hanya melihat, oke, ada strip warna merah gitu ya. Oke, kalau merahnya jelas, berarti positif. Nah, tapi kalau merahnya samar, berarti mungkin masih negatif. Disuruh tes lagi gitu ya, kalau masih ada gejala. Nah, tapi kalau yang model seperti ini kita bisa tahu detail berapa sih konsentrasinya gitu. Ya, dan di sini ini contohnya untuk pengukuran di keringat gitu ya, banyak hal yang bisa dites di sini. Kita bisa lihat ada berapa jenis enzimnya gitu ya. Nah, di sini ada berapa assay gitu, ada beda warna. Nah, ini bisa banyak konten yang bisa kita masukkan di sini untuk analisis. Ini contohnya keringat. Ya. Baik, saya. Ya, Bangga. Silakan. Tadi kan ada sensor yang sederhana sama yang kompleks. Ya. Sebenarnya secara kelebihan yang sederhana dan kompleks ini apa itu masing-masing Pak? Dan kenapa orang nggak milih sensor yang sederhana aja? Dan mungkin itu lebih murah dan bisa lebih terjangkau gitu. Oke, ya. Terima kasih atas ini ya pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus sekali dalam artian kenapa secara natural ya orang pasti akan pilih yang murah aja gitu ya. Nah, tapi kita melihat bahwa di sini ketika kalian tes gitu, misalnya yang COVID kemarin gitu ya, kalian tidak bisa melihat sebenarnya seberapa severe kalian ini terjangkit penyakit. Ya, karena yang dikasih tahu, ya udah ini plus gitu, positif itu, oh ini negatif gitu. Nah, ketika positif kalian diminta untuk PCR. Nah, dari PCR itulah baru kalian bisa dapat, oke, dosis penyakit antigen yang menginfeksi kalian. Nah, inilah yang membedakan ketika kita menggunakan sensor yang murah dengan sensor model yang mahal seperti ini. Jadi memang ada trade-off yang
kita ingin deliver tuh yang mana. Ya, bukan berarti semua harus yang mahal seperti ini, bukan. Ya, kalau sifatnya hanya screening, biasanya memang lebih kualitatif, ya atau tidak, itu cukup. Ya, tapi ketika sifatnya sudah, misalnya untuk terapi gitu ya, untuk penyembuhan, nah hal-hal yang seperti ini, yang kita bisa mengukur berapa sih konsentrasi virus yang menyerang kita gitu ya. Nah, ini yang jauh lebih dibutuhkan. Ya, sudah cukup paham ya? Oke, yuk kita lanjutkan. Nah, berikutnya adalah di mana kalian pernah menggunakan ini. Ya, seperti yang tadi saya bilang, minimal sekali kalian pernah nyoba pas COVID. Kecuali kalau kalian mengurung diri di bunker gitu ya. Nah, tapi sudah ambil makanan banyak gitu ya. Nah, itu baru kalian mungkin aman gitu ya. Nah, tapi kalian pasti keluar gitu ya. Nah, jadi pasti kalian pernah nyoba. Yang minimal adalah rapid test yang seperti ini ya. Jadi ada strip perubahan warna atau tidak ketika kalian terjangkit atau tidak. Atau yang lebih spesifik yang terkait PCR. Ya. Nah, ini kalian pasti pernah nyoba. Nah, kemudian ketika kita bicara kapan dan bagaimana menggunakan ini, ada 4 hal yang kita harus pikirkan. Ya, ini terkait dengan lokasi sampel kalian. Nah, apakah sampel itu diambil, terus kemudian dites di perangkat yang portable, jadi jatuhnya kita menyiapkan perangkat yang portable seperti ini. Nah, apakah sampel itu akan kita bisa generate dari tubuh, ya sehingga sambil kita beraktivitas, ya udah ini akan mengukur. Nah, jatuhnya nanti akan seperti ini. Atau misalnya kita ingin melihat sesuatu yang dari dalam, jadi modelnya bisa ditelan seperti ini, atau model implan seperti ini. Ya. Kalau misalnya kalian bisa menemukan satu lagi cara yang lain gitu ya, ya nilai kalian langsung A gitu, saya nggak apa-apa. Ya, karena so far hanya 4 cara ini, bagaimana kita bisa mengukur tubuh. Ya. Nah, dari sisi biosensornya. Oke, kemudian kalau kita lihat dari sisi part seri sensor ini ada apa saja? Pertama kita perlu memikirkan sampel apa yang akan kita ambil. Nah, dari sampel itu apa yang akan kita targetkan? Dan kita perlu memilih apa yang kita sebut sebagai bioreseptor. Ini yang akan menangkap, gitu ya. Mau sel atau DNA atau antibodi atau enzim, ini yang akan berperan penting. Berikutnya adalah interface. Ini adalah bagian elektroda, ya, bagian yang akan mengukur sensing. Dan bioreseptor ini akan kita tempelkan di sini. Nah, kemudian berikutnya adalah metode pengukurannya seperti apa. Ya, ini ada teknik-teknik yang cukup banyak dipakai, elektrokimia, magnetik, optik, atau massa. Ya, ini yang nanti kita akan bahas di program-program berikutnya. Nah, kemudian ini mekanisme yang simpelnya, bagaimana sensor itu bekerja. Pada intinya adalah kita harus menyiapkan apa yang kita sebut tadi sebagai biological sensing layer atau bioreseptor. Nah, ini yang nanti kalian akan pelajari di bagian pengenalan bioinformatika. Ya. Nah, dari sinilah ketika kita bisa menyiapkan ini, kita sejatinya menyiapkan bahan penangkap yang strukturnya itu sudah sangat match dengan apa yang akan kita tangkap. Ya, karena ketika kita bicara sampel, real sampel, apa yang ada di dalam tubuh, misalnya gitu ya. Nah, ini kontennya tidak hanya 1, 2, 3 substance, bisa puluhan, bisa banyak sekali gitu. Ya, nah jadi kita perlu untuk memikirkan pertama bagaimana sensing layer ini akan kita pilih. Berikutnya adalah kita memilih bagaimana metode deteksinya, dan kemudian responnya nanti akan seperti apa. Perubahan respon ini akan kita kalibrasikan konsentrasi dan berapa besaran responnya. Sehingga kita punya sampel, ada yang ketangkap, biological respon ini akan kita record dengan seberapa besar sih perubahan sinyal yang kita deteksi. Nah, dari sinilah baru kita dapatkan berapa nilai pengukurannya. Kemudian di perkuliahan ini saya juga akan mengajak kalian untuk melihat ya lab tour, jadi contoh untuk eksperimen ya. Jadi ini salah satu contoh
strip sensor yang disiapkan, dijepitkan, terus kemudian dilakukan pengukuran ya. Ini mungkin agak kurang terlihat ya. Nah, ini ada perubahan sinyalnya. Jadi perubahan sinyal ini direkord di sensor strip tadi. Ini juga salah satu contoh platform fluida yang kita bisa siapkan menggunakan perangkat 3D printer ya. Jadi cairan masuk ke sini, terus kemudian kita bisa ukur sinyalnya. Oke, nah kemudian satu lagi kalian juga bisa melihat ya ini salah satu contoh nanti lab tour ya, bagaimana kalian nanti masuk, saya ajak kalian masuk ke dalam, terus melihat lingkungannya, setupnya, kalian menyiapkannya nanti seperti apa gitu ya. Nanti kalian bisa melihat asisten atau mahasiswa tugas akhir atau tesis yang akan ada di lab saya. Nah, kalian nanti bisa bertanya-tanya seperti itu. Pak, Oke, ya silakan, boleh. mau bertanya, kalau di Indonesia sendiri perkembangan biosensor atau teknologi terkaitnya itu udah sejauh apa? Oke, ya pertanyaan bagus. Jadi kalau di Indonesia memang pertama kita perlu sadari bahwa kita belum bisa menyiapkan atau membuat suatu biosensor yang kompleks, ya. Jadi kebanyakan memang teknologinya teknologi yang sederhana. Jadi di sini yang biosensor itu yang sudah established pertama terkait lateral flow, ya lateral flow jadi rapid test gitu ya. Kebetulan juga di Bandung ini ada dari perusahaan PT Pakar ya. Nah beliau juga ada. Ya, jadi beberapa mahasiswa yang KP atau tugas akhir juga ada di sana. Terus kemudian yang umum adalah pembuatan strip test. Nah strip test seperti glukosa, asam urat, kolesterol begitu ya. Nah jadi mungkin untuk starting point-nya kita bisa mulai dari dua hal ini. Ya, tapi sambil jalan tidak ada salahnya juga untuk mencoba teknik-teknik yang terbaru yang bisa kita coba siapkan. Ya, karena di manapun ya, di belahan dunia manapun tidak semuanya bisa menciptakan sesuatu yang kompleks dan mahal. Ya, pasti juga ada scope untuk yang murah. Ya, mungkin seperti itu saja. Oke, ya. Dari saya untuk pertemuan pertama sudah selesai. Nanti kita ketemu lagi untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat siang ya semuanya. Di sini kita akan coba membahas sampling dari hasil UTS kalian. Ya, di sini seperti yang saya udah posting di MS Teams, saya ingin coba minta kalian membuat proposal singkat saja. Bagaimana sih fabrikasi biosensor dan komponen informasinya dari perkuliahan yang sudah saya ajarkan dari minggu pertama sampai ke-7, dan waktu itu untuk pengerjaan dalam bentuk take home test. Ya. Nah, di sini saya minta salah satu dari kalian, saudari Jessica Ruth Putri Huta Barat ya, untuk coba menjelaskan desain dari fabrikasi biosensor yang diajukan ya berdasarkan literatur dengan judul pengembangan biosensor berbasis EpCAM dan Aptamer pada mikrofluidik untuk deteksi cepat sel kanker sirkulasi. Ya, minta tolong jelaskan saja garis besar ya bagaimana proposal ini, terus kemudian ada beberapa tanya jawab dari saya. Oke, baik. Ya, selamat siang Pak Isa dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Jessica Ruth Putri, dan hari ini saya ingin menjelaskan proposal saya mengenai pengembangan biosensor berbasis EpCAM dan Aptamer pada mikrofluidik untuk deteksi cepat sel dan cepat sel kanker sirkulasi. Nah, mungkin pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang latar belakangnya. Jadi, mengapa saya memilih CTCs ini? Karena dalam beberapa kasus terakhir, memang kasus kanker itu sedang naik di seluruh dunia. Dan bahkan, saya bisa laporan Kementerian Kesehatan Indonesia dari 6 Mei 2024 menunjukkan ada 20 juta kasus kanker baru di seluruh dunia dengan 9,7 juta kematian. Nah, memang itu angkanya sangat tinggi sekali. Dan bagaimana sih cara kita untuk mengurangi kanker ini? Ya sebenarnya nggak mengurangi, tapi untuk at least cara mendeteksi lebih cepat, supaya semakin cepat kita mendeteksi, maka semakin bisa kita
kanker tersebut. Nah, yaitu dengan membuat sebuah teknologi biosensor yang dapat mendeteksi kanker tersebut. Nah, untuk di proposal ini saya ingin mengidentifikasi karakteristik sel yaitu tumor sirkulasi. Itu Pak. Oke, nah di sini saya penasaran ada dua pertanyaan gitu ya dari saya. Tadi kalau dari sisi mekanisme deteksinya itu dia coba sih saya lihat di sini ya. Oh ya, iya. Oke, ini berarti dia jadi nanti coba sampel darahnya. Terus habis itu nanti akan ada anti IPCAM sama ada juga IPCAM yang akan menangkap sintesis dari sampel darahnya itu. Oh iya. Begini nanti prosesnya. Oke. Nah, nanti kita bisa dapat sinyal di mana jika ada atau tidak sintesisnya gitu Pak. Asih. Ya ini menarik ini dalam arti ini ya. Berarti ada menggunakan dua antibody ya sini ya. Oke, modelnya skema sandwich ya. Oke, nah terus satu lagi saya penasaran untuk fabrikasi mikrofluida ini dimensi yang dibutuhkan itu rentangnya berapa ya kira-kira? Karena saya ingin lihat apakah bisa difabrikasi untuk 3D printer gitu misalnya ya, atau memang harus pakai teknik yang BDMS standar gitu. Nah sebenarnya kalau untuk ini sendiri masih belum bisa menggunakan 3D printer karena kita ukurannya itu sekitar 18 sampai 20 mikro ya. Oh, oke. Nah, ini pun kita juga masih menggunakan teknik BDMS yang juga masih pakai litografi ya. Litografi ya. Asih. Oke. Ya, tapi menurut saya ini satu yang cukup menarik ya. Ya memang, tapi sebenarnya kalau untuk fabrikasi yang skala sini itu tidak perlu secara biaya tidak mahal sih. Kalau sudah ada strukturnya yang di bawah 10 mikro atau di bawah 1 mikro 100 nano ya, itu jadi PR tersendiri gitu ya. Oke, terima kasih dari Jessica ya untuk presentasinya di UTS ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya semuanya. Nah, di sini kita akan sedikit membahas terkait WISE kalian gitu ya. Nah, di WISE yang saya sudah jelaskan, saya berikan ya. Di sini saya minta kalian membuat grup 4-5 mahasiswa, terus membuat mini review ya dengan contoh breakdown seperti ini. Jadi ada bagian introduction, yang diisi bersama, terus kemudian ada main topics dan subtopiknya yang ini kalian bagi bersama gitu ya. Nah, terus kemudian saya minta juga ada future perspektifnya seperti apa, terus kemudian job desk-nya masing-masing juga harus ada, dan contoh opsi topik-topik yang bisa kalian eksplorasi. Nah, di sini ada beberapa grading kategori yang saya minta. Jadi kalian harus perhatikan pertama terkait grammar dan layout dari paper review ini. Karena saya nanti minta ini akan kita coba submit ke format yang IEEE ya, untuk konferensi. Nah, kemudian dari sisi reference, dan poin terbesar adalah analisis dan insight. Ya. Oke, nah untuk ini saya minta kelompok dari Sola ya, untuk coba menjelaskan ya secara sekilas saja bagaimana layout dari pekerjaan kalian, pembagian tugasnya seperti apa. Nanti ada 1-2 pertanyaan dari saya. Oke, silakan Sola dan tim ke depannya. Selamat pagi Pak Isa dan teman-teman. Kami dari kelompok kanker ovarium akan mempresentasikan paper review dari kami. Sebagai latar belakang kenapa kami memilih ini karena seperti yang kita tahu, kanker ovarium itu merupakan salah satu penyebab kematian di dunia yang menyerang organ pada wanita. Dan ini sudah tercatat juga pada datanya, sekitar 3,7 kasus dan juga sampai 4,7% kanker yang meninggal karena kanker ovarium ini. Kenapa ini menjadi penyumbang kematian terbesar juga? Karena telatnya keberhasilan deteksi dari kanker ovarium. Jadi ketika seseorang dideteksi terkena kanker ovarium itu sudah dalam kondisi yang stadium yang tinggi. Oleh sebab itu menurut kelompok kami biosensor yang bisa mendeteksi kanker ovarium itu sesuatu yang necessary untuk diciptakan untuk mengurangi tingkat kematian di dunia. Nah, pada presentasi kali ini di review ini kita akan membagi bagian menjadi biomarkernya,
terus transducernya dan juga nanti ada nanopartikelnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, terima kasih atas itu ya brief presentasinya. Nah, di sini ada 2 pertanyaan simpel saja dari saya ya. Jadi ini juga untuk mengetes apakah Sola dan tim ya sampai di tahapan UAS ini masih ingat gitu ya atau tidak kuliah-kuliah di minggu sebelumnya. Ya, di sini yang pertama saya ingin coba di di figure 4 ya. Ya, figure 4 nanti dan juga figure 5 gitu ya. Nah, di figure 4 agak atas sedikit. Nah, di figure 4 ini bisa coba dijelaskan nggak bagaimana cara pengikatan bioreseptornya gitu ya dari mekanisme ini agar nanti CA125 ini bisa menempel. Oke, terima kasih Pak Isa untuk pertanyaannya. Izin menjawab, untuk bagaimana mereka bisa berikatan, perlu kita tahu bahwa elektropolimerisasi 3-HPA ini memiliki ikatan gugus COH di ujungnya, yang kemudian nanti dia bisa berikatan dengan gugus NH2 di anti-CA ini sehingga bisa menyebabkan adanya ikatan amidase. Oh, amida ya, oke. Ya. Karena saya penasaran biasanya kalau tidak COH itu ini ya NH2 gitu ya, yang ditarget gitu ya. Oke, ini satu lagi ya, gambar 5 deh, gambar 5 ya, di atas satu kita. Kalau untuk yang gambar 5 bisa coba diceritakan nggak dia menangkap yang sebelah mana gitu ya dari antibodi. Oke, kalau ini tuh kita bisa melihat bahwa di sini nanti ALTES ini akan berikatan dengan gugus hidroksil dari OH yang udah ditempelkan di permukaan sini. Kemudian nanti dia akan membentuk adanya ikatan amina lagi Pak. Setelah itu nanti baru bisa diteteskan dengan glutaraldehyde-nya dan selanjutnya. Oh, dari glutaraldehyde ini nanti ke C ini ya gugus apa namanya aldehyde ya COH ya. Iya Pak, gugus aldehyde dan nanti akan menciptakan adanya ikatan skip gitu Pak. Oh, oke ya, berarti itu juga salah satu yang umum dipakai gitu ya. Sehingga nanti kalau kalian ada diminta untuk bagaimana menempelkan antibodi ini ke permukaan ini, nah kalian harus bisa menyiapkan rutenya sekarang seperti apa. Oke, terima kasih untuk kelompok ini. Kita lanjut lagi ke kelompok berikutnya. Yuk. Terima kasih Pak.